Pembahasan untuk materi yang pertama adalah prinsip-prinsip ekonomi teknik. Jadi, prinsip-prinsip ekonomi teknik adalah konsep dasar yang digunakan untuk menganalisis masalah-masalah yang dihadapi dalam praktik teknik. Beberapa prinsip utama dalam ekonomi teknik meliputi yang pertama itu adalah nilai waktu dari uang, yang kedua analisis biaya manfaat, yang ketiga adalah analisis titik imbas, yang keempat depresiasi dan amortisasi, yang kelima adalah analisis penggantian, yang keenam adalah perbandingan alternatif. Aplikasi prinsip ekonomi teknik dalam pengambilan keputusan. Prinsip-prinsip ekonomi teknik diaplikasikan dalam berbagai aspek pengambilan keputusan, seperti dalam proyek konstruksi, perencanaan kapasitas produksi, manajemen biaya, dan investasi modal. Jadi, dapat disimpulkan bahwa ekonomi teknik merupakan disiplin penting yang menghubungkan prinsip-prinsip ekonomi dengan praktik teknik untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih rasional dan efisien. Dengan memahami dan menerapkan prinsip-prinsip seperti nilai waktu dari uang, analisis biaya manfaat, dan analisis titik impas, para profesional teknik dan manajer dapat membuat keputusan yang lebih baik yang mendukung keberlanjutan dan profitabilitas proyek. Ekonomi teknik juga berperan penting dalam merencanakan investasi, pengelolaan aset, dan optimalisasi penggunaan sumber daya, sehingga menjadi kompetensi yang dibutuhkan dalam era industri modern. Kedua, mengenai biaya produksi. Biaya produksi adalah biaya yang berkaitan dengan proses transformasi dari bahan mentah menjadi produk jadi, melalui penggunaan sumber-sumber ekonomi, pemakaian tenaga kerja, dan fasilitas pabrik yang terdiri dari biaya bahan baku, serta biaya tenaga kerja langsung dan biaya overhead pabrik. Yang berikut adalah elemen-elemen biaya produksi. Dalam proses produksi, perusahaan manufaktur biasanya mengeluarkan berbagai macam biaya. Biaya yang beraneka ragam tersebut dapat dikelompokkan menjadi 3 golongan besar, yakni bahan langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead pabrik. Yang berikut adalah metode penentuan biaya produksi. Metode penentuan kos produksi atau biaya produksi adalah cara memperhitungkan unsur-unsur biaya ke dalam biaya produksi. Dalam memperhitungkan unsur-unsur biaya ke dalam biaya produksi, terdapat 2 pendekatan. Yang pertama itu adalah full costing, yang kedua adalah variable costing. Yang berikut adalah analisis biaya produksi. Dalam menganalisis biaya produksi dibedakan menjadi 2, yaitu biaya jangka pendek dan biaya jangka panjang. Jadi dari materi ini dapat disimpulkan bahwa biaya produksi adalah biaya yang berasal dari penyediaan bahan baku sampai biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi bahan baku sehingga menjadi barang jadi yang siap untuk dijual. Dalam proses produksi, perusahaan manufaktur biasanya mengeluarkan berbagai macam biaya. Biaya yang beraneka ragam tersebut dapat dikelompokkan menjadi 3 golongan besar, yakni yang pertama bahan langsung. Materi kelompok 3 mengenai konsep nilai waktu terhadap uang. Konsep ini menyatakan bahwa uang yang kita miliki sekarang lebih berharga daripada uang yang sama jumlahnya di masa depan. Mengapa demikian? Karena nilai uang secara umum cenderung menurun seiring waktu akibat inflasi. Artinya, dengan jumlah uang yang sama, kita bisa membeli barang atau jasa yang lebih sedikit di masa depan. Kemudian, faktor-faktor yang mempengaruhi nilai waktu uang ada beberapa, yaitu yang pertama tingkat bunga, yang kedua tingkat inflasi, dan yang ketiga adalah risiko. Penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Konsep nilai waktu uang sangat relevan dengan berbagai aspek kehidupan, seperti yang pertama pengambilan keputusan investasi, di mana membantu kita memilih investasi yang memberikan return terbaik dalam jangka waktu tertentu.
infrastruktur. Yang kedua adalah perencanaan keuangan, membantu kita merencanakan keuangan jangka panjang seperti pensiun atau membeli rumah. Yang ketiga adalah evaluasi proyek. Ini digunakan dalam evaluasi proyek investasi untuk menentukan apakah proyek tersebut layak secara finansial. Jadi, dari materi ini dapat disimpulkan bahwa konsep nilai waktu uang adalah dasar penting dalam pengambilan keputusan keuangan. Dengan memahami konsep ini, kita dapat membuat keputusan yang lebih baik dan mengelola keuangan kita. Materi yang keempat adalah metode ekonomi teknik. Jadi, metode ekonomi teknik adalah pendekatan sistematis untuk mengevaluasi dan membandingkan berbagai alternatif teknis dan finansial dalam konteks proyek atau investasi dengan tujuan untuk menentukan opsi yang paling efisien dan memberikan nilai ekonomi terbaik. Metode ini mengintegrasikan prinsip-prinsip ekonomi dengan analisis teknik untuk membantu pengambilan keputusan yang lebih baik dalam bidang teknik dan manajemen. Yang kedua adalah prinsip utama metode ekonomi teknik. Dalam penentuan prinsip metode ekonomi teknik, ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama, prinsip nilai waktu dari uang, yang kedua, prinsip biaya dan manfaat, yang ketiga, prinsip margin keuntungan, yang keempat, prinsip analisis risiko dan ketidakpastian, yang kelima, prinsip kelayakan ekonomi, yang keenam, prinsip perbandingan alternatif. Yang ketiga adalah teknik-teknik dalam metode ekonomi teknik. Teknik-teknik yang harus diperhatikan yaitu yang pertama, analisis biaya manfaat, yang kedua, net present value, ketiga, internal rate of return, yang keempat, payback periode, yang kelima, return on investment, yang keenam, benefit cost ratio, yang ketujuh, sensitive analysis, yang kedelapan, skenario analisis, dan yang kesembilan adalah break-even analysis. Yang terakhir adalah aplikasi metode ekonomi teknik. Hal-hal yang harus diperhatikan adalah yang pertama, industri manufaktur, yang kedua, proyek infrastruktur, yang ketiga, energi dan lingkungan, yang keempat, teknologi dan inovasi. Bahasan materi yang kelima adalah pengembalian modal. Jadi, biaya pengembalian modal atau sering disebut cost of capital adalah biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan atau investor untuk memperoleh dana yang digunakan dalam investasi. Biaya ini mencerminkan tingkat pengembalian minimum yang diharapkan oleh investor atau kreditur agar dapat menanamkan modalnya dalam suatu proyek atau perusahaan. Biaya pengembalian modal biasanya dihitung dengan berdasarkan rata-rata tertimbang dari biaya berbagai sumber pendanaan seperti ekuitas atau saham dan utang atau pinjaman. Biaya ini sangat penting dalam pengembalian keputusan investasi karena dapat membantu perusahaan menentukan apakah suatu proyek layak untuk dilakukan. Yang berikut adalah definisi biaya pengembalian modal. Biaya pengembalian modal atau cost of capital adalah tingkat pengembalian yang harus diperoleh oleh suatu perusahaan dari investasinya untuk memenuhi ekspektasi para penyediaan modal, baik itu pemegang saham maupun kreditur. Biaya ini menunjukkan harga yang harus dibayar oleh perusahaan untuk menggunakan sumber-sumber modal tersebut. Jadi, dari materi ini dapat disimpulkan bahwa biaya pengembalian modal adalah konsep penting yang membantu perusahaan dalam mengukur biaya yang harus dikeluarkan untuk memperoleh pendanaan dari berbagai sumber seperti utang, ekuitas, dan saham preferen. Dengan memahami biaya pengambilan modal, perusahaan dapat
membuat keputusan investasi yang lebih bijaksana, mengoptimalkan struktur modal, serta meminimalkan risiko keuntungan. Baik, pembahasan materi yang keenam tentang tingkat pengembalian minimum, metode nilai masa depan, dan perbandingan alternatif. Yang pertama adalah menentukan tingkat pengembalian minimum dalam metode nilai masa depan. Tingkat pengembalian minimum dalam metode nilai masa depan adalah tingkat pengembalian terendah yang diperlukan untuk mencapai tujuan keuntungan. Dalam menentukan tingkat pengembalian minimum, investor harus mempertimbangkan yang pertama itu adalah biaya modal, yang kedua itu adalah pengembalian tujuan keuangan. Yang kedua adalah faktor-faktor yang mempengaruhi penetapan tingkat pengembalian minimum. Beberapa faktor utama yang mempengaruhi penetapan tingkat pengembalian minimum antara lain yaitu yang pertama biaya kesempatan, dan yang kedua inflasi, yang ketiga tingkat risiko. Pembahasan materi yang ketujuh tentang metode nilai pengembalian internal dan eksternal. Pengertian nilai pengembalian internal dan eksternal. Nilai pengembalian internal atau IIR adalah tingkat suku bunga yang membuat nilai sekarang bersih dari semua arus kas proyek sama dengan nol. Dalam kata lain, IIR adalah tingkat pengembalian yang diharapkan dari investasi. Perbandingan IIR dan EIR. Yang pertama adalah asumsi reinvestasi. IIR mengasumsikan bahwa arus kas yang dihasilkan oleh proyek akan diinvestasikan kembali dengan tingkat pengembalian yang sama dengan IIR itu sendiri. Sementara EIRR menggunakan tingkat bunga yang lebih realistis untuk reinvestasi. Yang berikut adalah kesesuaian dengan proyek. IIR lebih mudah digunakan karena secara langsung menunjukkan tingkat pengembalian internal proyek tanpa perlu mengkhawatirkan tingkat bunga eksternal. Lebih tepat untuk proyek dengan durasi panjang atau ketika tingkat bunga reinvestasi eksternal berbeda signifikan dari tingkat pengembalian proyek. Jadi dari materi ini dapat disimpulkan bahwa IIR dan EIR adalah dua metode yang penting dalam evaluasi investasi. Sementara IIR memberikan gambaran yang sederhana tentang potensi pengembalian, EIRR menawarkan pandangan yang lebih komprehensif dengan mempertimbangkan faktor eksternal serta kombinasi. Pembahasan materi yang ke-8 tentang evaluasi investasi. Evaluasi investasi adalah proses analisa dan penilaian terhadap proyek atau aset untuk pengembalian dan keuntungan dari investasi tersebut. Sedangkan untuk investasi sendiri adalah penempatan saat ini dengan harapan untuk memperoleh keuntungan di masa mendatang. Investasi berbentuk aset real seperti pembelian aset produktif atau saham finansial. Pembahasan materi yang ke-10 tentang pemilihan alternatif. Pemilihan alternatif pengambilan keputusan merupakan hal penting dalam berbagai bidang kehidupan. Pemilihan alternatif yang tepat membutuhkan pertimbangan yang matang dan objektif. Analisis sensitivitas membantu dalam mengevaluasi risiko dan ketidakpastian dalam keputusan. Tahap awal dalam pengambilan keputusan adalah identifikasi dan evaluasi alternatif yang tersedia. Yang kedua adalah kriteria pengambilan keputusan. Kriteria yang digunakan untuk mengevaluasi alternatif harus relevan dengan tujuan dan konteks masalah. Kriteria yang jelas membantu dalam pengambilan keputusan yang objektif dan terstruktur. Dari materi ini dapat disimpulkan bahwa pemilihan alternatif dan analisis sensitivitas adalah alat yang sangat penting dalam pengambilan keputusan. Keduanya membantu dalam memastikan bahwa keputusan yang diambil adalah yang paling optimal dan dapat bertahan terhadap perubahan dalam variabel input.
Adapun yang ke-11 tentang depresiasi dan pajak. Depresiasi dan pajak adalah metode akuntansi yang digunakan untuk menghitung penurunan nilai aset berwujud atau aset tetap suatu perusahaan dengan memetakan penurunan nilai suatu aset dari waktu ke waktu. Berikut beberapa poin penting dalam depresiasi dan pajak. Yang pertama itu refleksi penurunan nilai aset, yang kedua itu metode depresiasi. Yang berikut adalah dampak depresiasi terhadap pajak. Yang pertama, penghasilan kena pajak. Depresiasi mengurangi penghasilan kena pajak sehingga mengurangi kewajiban pajak. Yang kedua itu adalah arus kas. Depresiasi tidak melibatkan arus kas keluar, tetapi mengurangi kewajiban pajak sehingga meningkatkan arus kas. Yang ketiga itu adalah nilai buku. Depresiasi mengurangi nilai buku aset yang dapat mempengaruhi nilai perusahaan. Pembahasan materi yang ke-12 tentang hubungan antara perhitungan depresiasi dan pajak. Dasar perhitungan pajak atau DPD adalah jumlah harga jual, penggantian, nilai impor, nilai ekspor atau nilai lain yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung. Yang berikut adalah pengertian biaya. Deductible dan non-deductible expense adalah suatu model klasifikasi biaya di mana ada yang boleh dibiayakan dan tidak boleh dibiayakan secara perpajakan. Jadi, dari materi ini dapat disimpulkan bahwa dasar pengenaan pajak atau DPD adalah jumlah harga jual, penggantian, nilai impor, nilai ekspor atau nilai lain yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang. Pajak yang terutang itu sesuai ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. Penyusutan atau depresiasi adalah metode akuntansi pajak untuk mengalokasikan biaya aset berwujud atau fisik selama masa manfaatnya. Materi yang ke-13 tentang analisis investasi dengan mempertimbangkan pajak. Yang pertama itu adalah jenis pajak investasi. Pajak penghasilan merupakan pajak yang dikenakan atas keuntungan dari investasi seperti dividen, bunga, dan keuntungan dari penjualan aset. Yang kedua adalah pajak pertambahan nilai atau PPN. PPN dapat dikenakan pada pembelian produk atau jasa terkait investasi seperti biaya administrasi atau komisi. Yang berikut adalah mekanisme pajak investasi. Yang pertama, penghasilan pasif. Keuntungan dari investasi seperti dividen, bunga, dan sewa. Yang kedua adalah penghasilan aktif. Keuntungan dari penjualan aset seperti saham, obligasi, dan properti. Yang ketiga adalah penghasilan kapital. Keuntungan dari penjualan aset yang dipegang lebih dari 1 tahun. Yang berikut adalah strategi mengoptimalkan pajak. Yang pertama, teliti dan pahami peraturan. Kenali kebijakan pajak yang berlaku untuk jenis investasi yang kita butuhkan. Yang kedua adalah memanfaatkan penghindaran pajak. Menggunakan strategi yang sah untuk mengurangi beban pajak. Misalnya, memanfaatkan pengurangan pajak atau investasi di reksadana yang tidak dikenai pajak. Yang ketiga adalah rencanakan masa depan. Mempertimbangkan dampak pajak jangka panjang. Kemudian, menyiapkan strategi investasi yang mempertimbangkan pajak untuk masa depan. Jadi, dari materi ini dapat disimpulkan bahwa memahami dampak pajak pada investasi adalah kunci untuk meraih keuntungan maksimal. Melalui perencanaan yang matang dan strategi yang tepat, kita dapat meminimalkan beban pajak dan memaksimalkan potensi keuntungan investasi kita. Bahasan materi ke-14 mengenai ekonomi teknik dan proses perencanaan. Definisi ekonomi teknik. Ekonomi teknik adalah suatu ilmu pengetahuan yang berorientasi pada pengungkapan dan perhitungan nilai-nilai ekonomis yang terkandung dalam suatu rencana kegiatan teknik atau engineering. Disiplin ilmu yang berkaitan dengan aspek-aspek ekonomi dalam teknik yang terdiri dari evaluasi sistematis
Dari biaya-biaya dan manfaat-manfaat urusan proyek, ekonomi teknik atau engineering ekonomis mencakup prinsip-prinsip dan berbagai teknik sistematis untuk pengembalian keputusan ekonomis. Ekonomi teknik juga merupakan suatu disiplin ilmu yang menggabungkan prinsip-prinsip ekonomi dengan teknik untuk menganalisis dan mengevaluasi proyek atau sistem teknik dari segi biaya dan manfaat. Tujuan utama dari ekonomi teknik adalah untuk membantu mengambil keputusan dalam memilih alternatif yang paling efisien dan efektif dalam penggunaan sumber daya, baik dalam konteks investasi, pengembangan produk, maupun pengelolaan proyek. Yang berikut tentang definisi perencanaan. Perencanaan adalah proses menetapkan tujuan dan menentukan langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Dalam mencapai suatu tujuan, biasanya tidak dilakukan secara sembarangan, tetapi dilakukan dengan penuh perencanaan yang matang. Dengan perencanaan yang matang, maka seseorang akan lebih mudah dalam menentukan hal-hal apa saja yang perlu dilakukan agar tujuan diharapkan bisa tercapai. Jadi, dari materi ini dapat disimpulkan bahwa ekonomi teknik dan proses perencanaan merupakan aspek penting dalam pengembalian keputusan di dunia industri. Dengan menerapkan analisis biaya dan manfaat, organisasi dapat membuat keputusan yang lebih baik dan memaksimalkan penggunaan